Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Sultanul Ahyar, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengujian material penyusun beton. Laporan pertama yaitu praktikum semen dengan langkah pertama sebagai berikut. Dari hasil pengujian pertama menghasilkan data yang pertama yaitu berat semen. Pengujian uji pertama 64 gram, uji kedua 15 gram. Suhu air uji pertama 20 derajat Celcius, uji kedua 20 derajat Celcius. Suhu ruangan uji pertama 25 derajat, uji kedua sama. Untuk skala botol atau V1, uji pertama 1 ml, uji kedua 18 ml. Skala botol V2, uji pertama 23,3 ml, uji kedua 23,6 ml. Untuk menghitung berat jenis, rumusnya yaitu M dibagi V2 dikurangi V1 dikalikan 1 ml per gram. Dengan berat jenis uji 1 mendapatkan hasil 2,869 dan uji 2 dan berat jenis uji 2 mendapatkan hasil 2,678. Dengan berat jenis rata-rata, berat jenis uji 1 ditambah berat jenis uji 2 dibagi dengan 2 mendapatkan hasil 2,774. Ini adalah dokumentasi saat praktikum langkah yang tadi. Selanjutnya yaitu langkah kedua yaitu konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Dari hasil praktikum menghasilkan data yaitu uji pertama berat semen 300 gram, air 27 liter, penurunan jarum 6 mm dan suhu 25 derajat Celcius. Uji kedua berat semen sama, air 28%, penurunan jarum 9 mm dan suhunya juga sama. Untuk uji ketiga berat semen sama, 300 gram, air 29%, penurunan jarum 11 mm dan suhu juga sama 25 derajat Celcius. Data pengikatan awal semen pertama yaitu dengan waktu 45 menit, penurunan jarum 42 mm. Yang kedua 60 menit dengan penurunan jarum 42 mm juga. Yang ketiga waktu 75 menit, penurunan jarum juga 42 mm. Yang keempat waktu 90 menit dengan penurunan jarum 41 mm. Dengan banyaknya waktu, penurunan jarum akan semakin sedikit. Untuk seterusnya bisa dilihat pada tabel ini. Ini adalah dokumentasi saat mengerjakan langkah ini. Langkah berikutnya yaitu kekekalan bentuk semen. Dari hasil praktikum menghasilkan data sebagai berikut. Nomor benda uji 1, diameter awal 110 mm dan diameter akhir sama 110 mm dan tebal awal 15 mm dan tebal akhir juga 15 mm. Pengamatan visual, retak tidak ada, perubahan warna agak memutih dan pori-pori tidak ada, rapuh juga tidak ada. Ini adalah proses
proses atau dokumentasi proses langkah ini. Langkah berikutnya yaitu kehalusan butir semen. Dari hasil praktikum menghasilkan data nomor saringan 100, berat semen tertahan 20,1 gram, persentase butir tertahan 40,2 mm, angka kehalusan semen 59,8%. Untuk saringan nomor 200, berat semen tertahan 6 gram, persentase butir tertahan 12 mm, angka kehalusan semen 88%. Untuk saringan PAN, berat semen tertahan 18,7 gram, persentase butir tertahan 37,4 mm, angka kehalusan semen 62,6%. Dengan jumlah berat semen tertahan 44,8 gram, jumlah persentase butir tertahan 89,6 mm, dan jumlah angka kehalusan semen 210,4%. Evaluasi untuk praktikum semen ini adalah dari hasil praktikum semen dapat disimpulkan bahwa pengujian ada yang memenuhi standar yang disyaratkan dan ada yang tidak sesuai dengan standar yang sudah disyaratkan. Selanjutnya yaitu laporan praktikum agregat halus. Langkah pertama yaitu mencari kandungan lumpur agregat halus. Dari hasil praktikum menghasilkan data. Yang pertama yaitu dengan cara kocokan, tinggi pasir dan lumpur. Mendapatkan hasil 130,5 mm, tinggi pasir 125 mm, tinggi lumpur. Hasil dari tinggi pasir plus lumpur dikurangi tinggi pasir, mendapatkan hasil 5,5 mm. Selanjutnya yaitu mencari kandungan lumpur dengan hasil tinggi lumpur dibagikan dengan tinggi pasir ditambah lumpur dikalikan 100%, mendapatkan hasil 4,2%. Langkah yang kedua atau uji yang kedua dengan cara cucian. Untuk uji pertama, berat pasir mula-mula 100 gram, berat setelah dicuci 93,5 gram, berat lumpur yaitu berat pasir mula-mula dikurangi berat setelah dicuci, yaitu mendapatkan hasil 6,5 gram. Selanjutnya yaitu mencari kandungan lumpur. Berat lumpur dibagikan dengan berat pasir mula-mula dikalikan 100%, mendapatkan hasil 6,5%. Selanjutnya yaitu cara cucian untuk uji kedua. Berat pasir mula-mula sama 100 gram, berat setelah dicuci 94,5 gram, berat lumpur 5,5 gram. Untuk kandungan lumpurnya mendapatkan hasil 5,5%, dan rata-rata kandungan lumpur dari uji 1 ditambahkan uji 2 dibagikan dengan 2 mendapatkan hasil 6%. Itulah dokumentasi langkah ini, yaitu uji cara kocokan. Ini adalah dokumentasi untuk uji cara adukan atau cucian. Langkah selanjutnya yaitu kandungan zat organik dan anorganik agregat halus. Dari hasil praktikum mendapatkan hasil uji yaitu tinggi pasir tambah endapan, mendapatkan hasil 125 cc, tinggi pasir 115 cc, tinggi endapan yaitu tinggi pasir plus endapan dikurangi tinggi pasir
dapat gas 10 cc. Dari hasil pengujian ini, warna larutan NaOH mendapatkan warna coklat kekuningan. Ini adalah dokumentasi langkah ini. Selanjutnya yaitu langkah analisis saringan agregat halus dengan alat dan bahan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk hasil praktikum menghasilkan data sebagai berikut. Untuk diameter saringan yaitu 9,5, 4,75, 2,36, 1,18, 0,6, 0,3, 0,15, 0,075 pan, dan terakhir yaitu pan. Dari percobaan saringan ini ada dua percobaan atau dua uji. Dengan uji pertama dengan jumlah 981,8, uji kedua 1380,5. Dengan rata-rata uji tersebut sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel pada layar, dan jumlah butir tertahan kumulatif seperti itu, dan jumlah butir lolos seperti itu juga. Selanjutnya mencari modulus kehalusan butir atau FM dengan rumus jumlah sisa kumulatif pada saringan 0,15 dibagikan dengan 100 mendapatkan hasil 2,322. Selanjutnya yaitu perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian. Tertahan di atas saringan 4 mm, syarat PBI 1971, minimal 2% berat, hasil pengujian 6,03%, dengan keterangan memenuhi. Untuk tertahan di atas saringan 1 mm, syarat PBI 1971, minimal 10% berat, hasil pengujian mendapatkan hasil 22,14%, dan keterangan memenuhi. Tertahan di atas saringan 0,25 mm, syarat PBI 1971, 80% sampai 95%, dengan hasil pengujian 62,13%, dan keterangan tidak memenuhi. Analisis kehilangan berat. Dari data pengujian, berat mula-mula 1000 gram, berat setelah disaring 1181,3 gram, berat kehilangan berat 181,3 gram. Persentase kehilangan berat dengan rumus C dibagikan dengan A dikalikan dengan 100% mendapatkan hasil 18,13%. Untuk perbandingan hasil uji dengan standar ASTM C33 dengan diameter jaringan 95,5 mm, 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 0,6 mm, 0,3 mm, dan terakhir 0,15 mm. Dengan batas atas dan batas bawah bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ini adalah kurva data analisis saringan agregat halus. Yang kedua yaitu kurva perbandingan hasil uji standar ASTM C33. Selanjutnya yaitu perbandingan hasil uji terhadap standar SNI 032834 2000. Untuk diameter saringan sama
dengan standar ASTM tadi, yaitu 9,5, 4,75, 2,36, 1,18, 0,6, 0,3, 0,15. Dengan kasar, sedang, agak halus, dan halus, untuk batas atas dan bawah bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu kurva perbandingan hasil standar SNI untuk kasar, dan selanjutnya kurva perbandingan hasil SNI sedang, kurva perbandingan hasil standar SNI agak halus, dan yang terakhir adalah kurva hasil standar SNI halus. Ini adalah dokumentasi langkah pengujian ini. Langkah berikutnya yaitu kadar air dan berat isi agregat halus. Dari hasil praktikum, hasilkan data sebagai berikut. Yang pertama, dalam kondisi asli, berat cawan dengan uji 1 40 gram, uji 2 sama 40 gram. Berat cawan tambah air, uji 1 mendapatkan hasil 598,2 gram, uji 2 540 gram. Berat cawan ditambah pasir kering, uji 1 mendapatkan hasil 591 gram, uji 2 535 gram. Untuk berat air, uji 1 7,2 gram dan uji 2 5 gram. Untuk kadar air ini dengan rumus berat cawan tambah pasir dikurangi berat cawan plus pasir kering dibagikan dengan berat cawan plus pasir dikalikan 100%. Untuk uji 1 mendapatkan hasil 1,2% dan uji 2 0,93%. Dari kadar air rata-rata hasil dari uji 1 dan uji 2 yaitu 1,065%. Untuk data dan hasil pengujian kadar air kondisi SSD, untuk uji pertama, berat cawan uji pertama sama 40 gram dan uji kedua 40 gram juga. Berat cawan plus pasir uji pertama 593,7 gram, uji kedua 540 gram. Berat cawan plus pasir kering uji pertama 583 gram, uji kedua 534,5 gram. Untuk berat air uji pertama 10,7 gram, uji kedua 5,5 gram, dan untuk kadar air uji pertama 1,8%, uji kedua 1,02%. Untuk kadar air rata-rata pengujian 1 dan 2 mendapatkan hasil 1,41%. Selanjutnya yaitu untuk data dan hasil pengujian berat isi. Untuk kondisi asli yaitu mencari berat silinder kosong, yang kedua yaitu berat silinder plus pasir, berat pasir, volume silinder, berat isi, dan terakhir adalah mencari berat isi rata-rata. Untuk hasil pengujiannya bisa dilihat pada tabel berikut. Ini adalah data dan hasil pengujian berat isi kondisi pasir SSD dan hasil pengujian tersebut bisa dilihat pada tabel ini. Ini adalah dokumentasi saat pengujian langkah ini, yaitu uji kadar air, dan ini adalah pada saat pengujian uji berat isi. Langkah berikutnya yaitu berat jenis agregat halus. Dari hasil praktikum menghasilkan data sebagai berikut. Berat gelas
ukur kosong uji 1 mendapatkan hasil 374,4 gram, uji 2 423,7 gram. Untuk berat air plus gelas ukur uji pertama 868 gram, uji kedua 900 gram. Berat pasir asli uji pertama 560 gram, uji kedua 500 gram. Untuk selanjutnya yaitu berat gelas plus pasir plus air, uji pertama 1219 gram, uji kedua 1000 gram. Untuk berat jenis pasir 3,356 dan uji 2 1,25. Untuk berat jenis pasir rata-rata dari uji 1 dan uji 2 yaitu 2,303. Nah, ini tadi cara menghitung berat jenis pasirnya, yaitu dengan rumus berat pasir dibagikan berat pasir plus berat air dikurangi berat pasir dan air 500 ml. Dengan uji pertama seperti pada tabel tadi mendapatkan hasil 3,356 gram dan uji 2 yaitu 1,25 gram. Selanjutnya yaitu data dan hasil pengujian kondisi SSD. Untuk data pengujian sama seperti kondisi asli tadi, dan untuk hasil pengujian bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk perhitungan juga sama seperti tadi. Selanjutnya yaitu ini adalah dokumentasi pada proses praktikum ini. Untuk evaluasi praktikum agregat halus. Dari hasil praktikum agregat halus ini dapat disimpulkan bahwa pengujian ada yang memenuhi standar yang disyaratkan dan ada yang tidak sesuai dengan standar yang sudah disyaratkan. Selanjutnya yaitu laporan praktikum agregat kasar. Langkah pertama yaitu kandungan lumpur agregat kasar dengan hasil praktikum. Mendapatkan data pengujian yaitu pertama berat cawan, uji pertama 40 gram, uji kedua juga 40 gram. Untuk berat cawan plus sampel, uji pertama 140 gram, uji kedua 146 gram. Dan berat cawan plus sampel kering, uji pertama 138 gram, uji kedua 194 gram. Dan berat lumpurnya yaitu B dikurangi dengan C, atau berat cawan plus sampel dikurangi dengan berat cawan plus sampel kering. Uji 1 mendapatkan hasil 2 gram dan uji 2 juga 2 gram. Dan selanjutnya yaitu menghitung kandungan lumpur dengan rumus B dikurangi C dan bagi dengan B dikurangi A dikalikan 100. Untuk uji pertama mendapatkan hasil 2%, uji kedua 1,89%, dan kandungan lumpur rata-rata dari uji pertama dan uji kedua mendapatkan hasil 1,945%. Ini adalah dokumentasi pada langkah ini. Langkah selanjutnya yaitu analisis saringan agregat kasar dengan alat dan bahan praktikum sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar. Untuk data analisis saringan untuk agregat halus ini, diameter saringannya yaitu 38,1 mm, 25,4, 19,5, 12,7, 9,5, 4,8, 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15, dan 0,5
75 dan terakhir 8. Untuk saringannya ini lebih banyak dibandingkan dengan agregat halus tadi. Dan dari data ini menghasilkan 2 uji coba atau 2 pengujian. Untuk uji pertama ini dengan jumlah 4.708,5 gram dan jumlah uji kedua yaitu 4.760,2 gram. Dan untuk rata-rata dan jumlah butir tertahan, jumlah butir lolos bisa dilihat pada tabel di layar ini. Ini adalah kurva analisis saringan untuk agregat kasar. Selanjutnya yaitu mencari modulus kehalusan butir, mendapatkan hasil 8,503. Dan selanjutnya yaitu analisis kehilangan berat dengan data pengujian. Total berat mula-mula 5.000 gram, total berat setelah disaring 4.734,35 gram, kehilangan berat 265,65 gram, dan persentase kehilangan berat C dibagikan dengan A, atau kehilangan berat dibagikan dengan total berat mula-mula dikalikan 100% dengan hasil 5,31%. Data selanjutnya yaitu data perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian. Tertahan di atas saringan 38,1 mm, syarat PBI 1971 dengan hasil ayakan 3,97%. Untuk keterangan tidak memenuhi dengan standarnya. Selanjutnya yaitu tertahan di atas saringan 4,75 mm. Syarat PBI 1971 yaitu antara 90-98% dengan hasil ayakan 99,67% dengan keterangan tidak memenuhi. Tertahan di atas saringan, selisih butir tertahan kumulatif 2 saringan berurutan. Syarat PBI 1971 maksimum 60% dengan hasil ayakan 48,17% dan syarat PBI 1971 minimum 10% hasil ayakan 11,79% dengan hasil keterangan keduanya yaitu memenuhi. Ini adalah data analisis berdasarkan ASTM C33 sebagai berikut. Data yang kedua yaitu data analisis berdasarkan SNI 032834/2000 sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu kurva pada analisis agregat kasar berdasarkan ASTM. Selanjutnya yaitu kurva analisis agregat kasar berdasarkan SNI 032834/2000. Selanjutnya yaitu data analisis saringan untuk agregat kasar berdasarkan SNI 032834/2000. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu untuk proses dokumentasi untuk langkah ini. Langkah berikutnya yaitu kadar air dan berat isi agregat kasar dengan data dan hasil pengujian kadar air sebagai berikut. Yang pertama yaitu agregat kasar dengan kondisi asli dengan berat cawan uji 1 39,1 gram, uji 2 juga 39,1 gram, berat cawan plus agregat kasar
uji 1 539,1 gram, uji 2 539,1 gram. Berat cawan plus agregat kasar kering, uji pertama 539 gram, uji kedua 539 gram. Untuk berat air, uji pertama 5,1 gram, uji kedua 4,1 gram. Untuk kadar air, ini yaitu rumusnya berat air dibagikan dengan berat cawan plus agregat kasar dikalikan 100%. Mendapatkan hasil uji 1 0,946% dan uji 2 0,761%. Dengan kadar air rata-rata uji 1 dan uji kedua mendapatkan 0,854%. Selanjutnya yaitu data dan hasil pengujian kadar air kondisi SSD. Untuk pengujiannya sama, mencari berat cawan plus agregat kasar sampai dengan kadar air rata-rata. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu data dan hasil pengujian berat isi. Yang pertama kondisi asli dengan pengujian berat silinder kosong, berat silinder plus agregat kasar, berat agregat kasar, volume silinder, berat isi. Berat isi ini rumusnya yaitu berat agregat kasar dibagikan dengan volume silinder. Dan yang terakhir yaitu berat isi rata-rata. Pengujian berat isi ini ada dua cara, yaitu dengan cara dipadatkan dan dengan cara gambur. Untuk datanya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu pengujian berat isi agregat kasar dengan kondisi SSD. Sama seperti kondisi asli tadi, ada dua cara yaitu dipadatkan dan gambur. Selanjutnya yaitu ini adalah dokumentasi pada pengujian kadar air. Ini pada dokumentasi pada pengujian berat isi. Langkah selanjutnya yaitu berat jenis agregat kasar. Dari hasil praktikum mendapatkan data sebagai berikut. Ini adalah pengujian kondisi asli, yaitu dengan data berat contoh 500 gram untuk uji 1 dan uji 2 500 gram juga berat dalam air. Uji 1 810 gram, uji 2 825 gram. Untuk isi contoh, berat dalam air dikurangi dengan berat contoh mendapatkan hasil 310 gram. Untuk uji 1, uji 2 325 gram. Dan berat jenis dengan rumus A dibagi dengan B dikurangi A mendapatkan hasil 1,613 gram untuk uji 1 dan uji 2 1,539 gram. Dari berat jenis pasir rata-rata uji 1 dan uji 2 mendapatkan 1,576. Ini adalah data dan hasil pengujian kondisi SSD. Untuk datanya sama seperti kondisi asli tadi, dan yang terakhir yaitu berat jenis pasir rata-rata dari uji 1 dan 2 mendapatkan 1,654. Ini adalah dokumentasi pada langkah ini. Evaluasi untuk praktikum agregat kasar. Dari hasil praktikum agregat kasar ini dapat disimpulkan bahwa pengujian ada yang memenuhi standar yang disyaratkan dan ada yang tidak sesuai dengan standar yang sudah disyaratkan. Untuk
presentasi pengujian material beton ini cukup sampai di sini. Bila ada kekurangan atau kelebihan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.